Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami ya Rabb. وليتك الرسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتكم يا رب بير بلغ مقاصدنا واغفر فإن من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب. Ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahi masyaallah la yasrifu khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi nawina ta'allum wa ta'lima wa tadhakkura tadhkira wa nafa'a wal intifa wal istifada wal intifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda بدل على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه والحمد لله رب العالمين. وبعد نخص بالذكر المحترمون والمقرب segenap DKM Masjid Jami' Hidayah ma'ta'ala Allah bidul hayatihim syarifah. Kita doakan semoga segenap DKM Masjid pengurus Masjid Jami' Hidayah mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan sehatul afiat, Allah memberikan panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan segala hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada kita semua jamaah Masjid Jami' Hidayah rahimahullah, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa ditambah terus nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan salawat teriring salam
senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa berharap bisa terus berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa di dalam kehidupan kita mencerminkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah sebagai contoh untuk kita di dalam pakaian kita, di dalam berjalan kita, di dalam makan kita, di dalam muamalah kita. Sebab dengan kita mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah, bentuk cinta kita kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, nanti orang yang ngikutin sunnah, cinta dengan Rasulullah, kana ma'i fil jannah, dia bersamaku di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, tatkala kita mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda keimanan kita sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman kalian, tidak sempurna iman kalian sampai kalian jadikan cinta kalian kepada aku lebih dari segala-galanya, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari nasi ajma'in, dari manusia semuanya. Harus jadikan cinta kita kepada Nabi sebagai prioritas kita. Cintanya kita kepada Rasulullah SAW, bahkan kata Nabi, sekalipun kepada nyawa kamu. Kita jual murah roh kita, nyawa kita demi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita di masa hidup kita terus kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullah mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah. Ikuti kita jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mastata'tum, semampu kita, sebisa kita dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak kesehariannya Rasulullah. Dalam berbuat baiknya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi, sayangin semua yang ada di dunia, sayangin manusia, sayangin makhluknya Allah, sayangin binatang, sayangi hewan, rumput-rumputan, pohonan, semuanya. Karena mereka semua itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangin semua makhluknya Allah di dunia, maka penduduk langit akan sayang kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya inna afdalul a'mal ba'dal fara'id, sesungguhnya amalan yang Allah cintai setelah kewajiban, setelah puasa, setelah sholat, setelah zakat, setelah apa? Naik haji, kewajiban yang Allah berikan kepada kita, setelah itu semuanya Allah cinta sama seorang hamba yang peduli sayang kepada saudaranya. Jadi sifat sayang ini, kasih sayang ini adalah sifatnya kasih sayang daripada Rasulullah. Tatkala kita memiliki sifat kasih sayang, hakikatnya kita sedang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lihat bagaimana Rasulullah sayang kepada orang yang menjeleki Rasulullah SAW. Kita pernah dengar cerita tentang kisahnya Rasulullah kepada dengan seorang pengemis yang buta, yang setiap hari dia menghina Rasulullah SAW, yang dia nggak bisa melihat, Pak, nggak ada yang bisa bantu dia, tapi setiap hari yang ngasih makan, yang ngasih minum, bahkan makanannya itu jangan sampai keras, dipapak dulu sama Rasulullah baru dikasih kepada orang yang buta tersebut. Tapi setiap harinya dia mengatakan di hadapan Rasulullah, dia nggak tahu bahwasanya di hadapannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan kamu beriman dengan Muhammad, Muhammad penipu, Muhammad penyihir, Muhammad begini-begini. Masya Allah. Yang memberikan makan orang yang dihina. Masya Allah. Kalau kita orang yang hina-hina udah becek mukanya udah depan kita. Masya Allah. Tapi Rasulullah SAW memiliki sifat rahmat sampai Rasulullah meninggal dunia. Dilanjuti hal tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gak mau ada hal yang dia nggak melakukan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia pengen betul-betul meniru Rasulullah. Sampai datang ke rumah Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, ada gak amalan yang saya belum lakukan?" Amalan yang dilakukan yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Sayyidah Aisyah, "Ada, wahai ayahku, Rasulullah setiap hari memberi makan kepada itu pengemis yang buta tersebut." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar di sini. Pas lagi ngasih makan, "Kamu yang biasa datang?" Sayyidina Abu Bakar diam. Sambil ngasih makan, sambil yang buta itu sambil mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar sebenarnya gondok juga, setiap hari dia menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tatkala mau diberikan makan, tangannya lembut seperti yang biasa. Nah, kata ini siapa ini? Ini nggak seperti biasanya. Kalau biasa dipapak dulu, nggak bisa, jangan sampai kasar masuk ke dalam mulut saya. Baru dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Saya adalah Abu Bakar yang biasa memberikan kamu makanan, memberikan suapin kamu makanan, minuman, perhatian kepada kamu setiap hari. Itulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang setiap hari lisan kamu menghina Rasulullah, mencaci Rasulullah. Masya Allah, ini ujiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nangis itu yang buta dan syahadat di depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengikuti uswah, suri tauladan yang sempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita mengatakan oh tidak itu kan Nabi. Makanya Nabi diciptakan basyarun, walaysa kal basyar. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Artinya secara fisik ya Nabi Muhammad manusia. Kita bisa menirunya Rasulullah. Kalau contohnya malaikat, Pak, kita sulit ngikutin. Betul gak kira-kira? Oh ini kan malaikat, ini kan nggak bisa dia. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum mu'minina. Laqad ja'akum, datang kepada kita tuh Nabi dari jenisnya kita sendiri, dari manusia kalangan manusia. Jadi artinya kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pencontohan yang sempurna. Makin dekat kita, makin mencontoh kita kepada Rasulullah, maka kita makin beruntung, Pak. Jauh kita daripada Rasulullah, makin jauh kehidupan kita makin berantakan. Makanya kalau kita mau menilai ujian yang Allah berikan kepada kita, kita bandingkan ujiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujiannya Rasulullah, Masya Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda tuh, asyaddul bala anbiya, tumal ulama. Paling banyaknya ujian dari Allah para nabi. Itu para nabi ujiannya. Lihat Rasulullah dalam kehidupannya, dalam masa kecilnya udah nggak ada ayahnya, 6 tahun ibunya, belum yang mengusir Rasulullah orang terdekatnya, keluarganya. Masya Allah, ujian Rasulullah setiap harinya
nggak pernah berlalu kecuali ujian yang diberikan dari Allah kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita diberikan ujian oleh Allah, jangan kita ujian itu hinaan, bukan. Ujian itu yang Allah berikan kepada kita di masa hidup kita untuk Allah melihat mana yang terbaik dari kita, mana yang lulus dari kita dari ujian tersebut. Allah ingin angkat derajatnya, Allah ingin ampuni dosa-dosanya. Makanya andai kata orang tahu nih faedah manfaat daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama niscaya mereka akan beli itu ujian. Cobaan ini dibeli. Bayangin, pengen diuji, pengen dicoba. Karena kita tahu ternyata setelah ujian ada hal yang besar yang Allah siapkan. Ya, kalau kita mancing kan begitu ya, mancing lihat umpannya, kalau umpannya besar pun nanti ikannya akan dapatin besar. Begitu juga kita dalam ujiannya, ujian kita besar berarti yang kita mau dapatin sesuatu hal yang besar, pahalanya besar karena ujiannya besar. Makanya asyadul bala anbiya, para nabi itu paling. Kemudian siapa setelah para nabi? Para ulama. Para ulama karena ulama warathatul anbiya. Ulama yang semacam apa? Ulama yang mereka mengikuti betul-betul dalam dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu, beramal, berakhlak, ilmunya yang dia miliki diamalin sehingga ilmunya membuat dia khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu yang manfaat itu Pak, ya ilmu yang membuat kita ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu yang membuat kita berani kepada Allah berarti ilmu kita manfaat. Punya ilmu tapi dia maksiat. Punya ilmu masih dia meninggalkan Allah. Punya ilmu dia masih mencaci maki orang. Punya ilmu dia masih mengumbar aibnya orang. Berarti ilmunya tidak manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin Rasulullah SAW berlindung dari ilmu apa? La yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu kalau sudah tidak manfaat akan bahaya buat kita. Ini makanya yang dikatakan oleh para ulama ini, orang belajar ilmu agama tidak main-main. Nah, makanya jangan sampai kita hina, jangan, kita doain mereka yang sedang menuntut ilmu, sedang belajar di pondok pesantren, yang didik bukan hanya zahirnya tapi batinnya, dididik untuk merendah, dididik untuk disin, dididik untuk beradab. Di mana coba kita lihat adab, sehebat adabnya pondok pesantren, dia sama gurunya manutnya luar biasa, dijadikan dirinya itu sebagai hamba, budak. Sayyidina Ali mengatakan apa? Ana abdun man alamani harfan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan saya hamba. Hamba apa artinya? Budak. Ana abdun, saya hamba, saya budak bagi orang yang mengajari saya satu huruf. Satu huruf Pak, alif, ba, ta, berapa huruf? Kata Sayyidina Ali, satu huruf nih guru saya ngajarin saya siap jadi hamba, saya siap jadi budak. Andai kata saya dijual, siap. Emang hati ada ilmunya. Bilangkanul hal, dikatakan a'tini kulla u'tikal ba'd. Berikan semua waktu kamu, kesibukan kamu, waktu kamu, umur kamu, harta kamu, berikan untuk ilmu. U'tikal ba'd, maka saya akan berikan kepada kamu sebagian. Masya Allah, ilmu agama nih beda. Kata waktu nih, kata ilmu nih, kamu berikan semuanya. Waktu kamu berikan kepada saya. Orang habis untuk belajar ilmu agama. Ada yang sampai sekarang sampai sudah lanjut usia nggak berhenti belajar ilmu agama. Karena ilmu agama ini luas, banyak, luar biasa. Makanya kita harus banyakin apa? Banyakin guru.
Dikatakan tuh Imam Malik sampai punya guru itu 4.000. Imam Malik tuh hadirin, gurunya banyak banget. Masya Allah. Nah, kita kalau belajar Pak, kalau satu guru sempit. Kita harus belajar banyak guru biar tahu betapa luasnya ilmu. Orang yang makin banyak ilmu, dia makin sedikit untuk nyalahin orang lain. Tapi kalau ilmunya sedikit, yang dia tahu itu doang. Jadi pokoknya orang lain salah aja. Betul gak kira-kira? Contohnya aja tuh belum lama nih apa? Orang kan kalau sholat nih, meletakkan tangan itu di dada itu kan hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi guru kita ngajarin paling afdolnya bagaimana, diajarin sama guru kita. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Kata Nabi, sholat kalian sebagaimana kamu melihat saya sholat. Maka terus tuh sholat begitu. Ada orang datang tahu sholatnya tangannya begini, kagak sedekap, kagak begini, sholatnya begini. Sah gak kira-kira sholatnya? Karena sunnah betul. Tapi kan kadang ada orang, ini aneh nih, ini aneh nih, ini sampai seakan-akan aneh, hampir seakan-akan bukan Islam, nggak mungkin sholatnya sampai padahal kalau kita makin banyak ilmu Pak, makin tahu tuh, makin sedikit nyalahin orang. Tapi karena kadang keterbatasan daripada ilmunya kita, sehingga kita menyalahkan ini nggak boleh. Pasti ada dalilnya, mereka pasti ada guru yang bisa dipegang untuk mereka menjadikan suatu dalil. Makanya ilmu harus kita bermanfaat. Kalau kagak manfaat ya kitanya akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setelah para nabi ujian, kemudian mereka para ulama yang mereka memiliki ilmu yang menyebabkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabbaru. Jangan kalian saling hasud, jangan kalian saling iri, jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling gondok, jangan kalian saking membelakangi, membicarakan orang. Kalau orang memiliki ilmu agama, menjaga dirinya jangan sampai tuh membicarakan orang, iri dengan orang, hasud dengan orang, karena itu akan membahayakan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah para nabi, mereka yang dapetin ujian besar, kemudian para ulama sebagai warisan daripada Rasulullah SAW. Kemudian siapa? Amtal agama kalau Rasulullah SAW. Kemudian mereka yang mengikuti nabi, yang mengikuti para ulama, yang mengikuti para ulama, yang mengikuti para nabi, dan mereka lah yang banyak ujiannya. Tadi ya, orang ngikut nggak mudah, ujiannya yang banget, capek, lelah ngikutin guru, masya Allah. Dan makanya itu ya, seperti tadi dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahkan tatkala belajar ilmu agama tuh Pak, tatkala ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, dari mana kamu mendapatkan ilmu agama dan bagaimana cara kita dapetin ilmu agama? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dhuliltu taliban fa'aziztu matluban. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya dihina tatkala saya mencari ilmu agama, diremehin, dikucilkan, dikerdilkan, seakan-akan sepele itu. Orang kan begitu Pak. Orang kadang kalau belajar agama seakan-akan dikesampingkan. Biarkan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, memang cara mendapatkan ilmu dulu itu kan aku dihina kalau mau mencari. Memang ilmu menginginkan diri kita semacam Pak, harus hinakan diri kita, rendah diri kita untuk dapetin ilmu tersebut. Fa'ajaztu matluban, saya mulia tatkala saya dicari. Nanti kalau udah waktunya Pak, ilmu itu dicari, maka orang akan memuliakan. Betul gak kira-kira? Ustadz Abdul Somad, siapa yang gak kenal sekarang? Betul? Yang tinggal datang dari daerah yang orangnya biasa, masya Allah, tapi ilmunya luar biasa. Kita kan ngelihat beliau udah jadinya doang, udah jadi ulama, enak banget, disambut di mana-mana, dikasih mobil, dikasih hadiah. Kita ngelihat begitunya doang Pak, enaknya doang tuh ulama. Kita nggak ngelihat prosesnya dia dalam belajar, ditinggalkan orang tuanya,
Dia tinggalkan keluarganya, belajar tekun sampai dapat beasiswa keluar negeri, belajar lagi di Al Azhar, belajar terus capek. Sekarang udah dimuliakan loh, karena ilmunya sudah mulai diminta oleh orang lain. Makanya fa'aziztu matluban. Karena orang belajar ilmu tuh bukan orang belajar tuh langsung mulia, kagak. Oh kita pesantren harus langsung enak, harus langsung orang hormati kita, orang langsung kagak bisa begitu. Ya ilmu, kalau bahkan tuh Pak, kalau kita mau pesantren tuh, kalau kita di pesantrennya enak, malah justru minim kita dapetin ilmu. Kita nggak mau hinakan diri kita nih. Oh pengennya pakai baju yang bagus, pakai sendal yang paling mewah, pakai peci, pakai sorbannya, wah pakai pakaian enak. Nggak mau makan bareng sama yang lain, nggak mau makan bareng tempe bacem, tahu, nggak mau. Pokoknya makannya nasi padang, ayam goreng, ayam bakar. Itu kebanyakan tuh yang begitu dalam belajar ilmu agamanya, keluar nggak jadi apa-apa, Pak. Nggak dapat apa-apa tuh, karena dia mendapat kenikmatan terlebih dahulu. Hinakan diri dalam pencarian. Tapi kalau hina pencarian, dia tatkala mencari ilmu agama, dia hinakan dirinya, fa'aziztu matluban, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama yang datang ke Indonesia Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafid dari Hadramut, Masya Allah, masa kecilnya waktu belajar ilmu agama enak kagak, ditinggal sama ayahnya diculik sama komunis, sampai saat ini nggak ketahuan bagaimana jasadnya. Belajar ilmu agama aja capek luar biasa. Sekarang dimuliakan oleh orang, murid-muridnya siapa? Murid yang agak mau muliain guru, Pak. Betul gak kira-kira? Fasilitasnya, pengen hotel yang paling bagus, pengen naik pesawat yang paling bagus. Buat guru, guru. Biar apa? Biar kita dapetin keberkahannya. Karena mereka bagaimana guru itu menghabiskan waktu mengajari murid-muridnya. Kita tahu tentang sholat, tentang ibadah, pasti ada guru. Nah ini guru jangan pernah dilupain. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena pendidik, kita nggak tahu siapa Tuhan kita. Mau kemana kita sholatnya, bagaimana cara ibadahnya. Karena guru lah sebagai wasilah untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan wasilah, pelantara. Sama kayak kita kalau lagi sholawat sama Nabi, sholawatan, itu namanya wasilah, pelantara kita sama Nabi, gak apa-apa, bukan syirik, bukan, itu namanya pelantara kita, wasilah kita pengen sampai kepada Allah lewat kanjeng Nabi. Sebagaimana Nabi Allah Adam tawasul kepada Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah sebagai wasilah, kita pun jadikan Rasulullah sebagai wasilah. Bah, kira-kira insya Allah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang di dalam pencarian ilmu agama, dia tatkala dia memiliki ilmu agama kemudian mengamali ilmu agama tersebut, maka derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya manusia yang angkat. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meninggikan derajat orang-orang mukmin di antara orang mukmin. Siapa? Orang yang memiliki ilmu. Artinya orang mukmin derajatnya tinggi, udah tinggi, dia ada derajatnya di sisi Allah. Kemudian di atasnya orang mukmin adalah ilmu agama, diangkat lagi. Makanya Allah mengatakan darajat, bukan darajah wahidah, bukan satu derajat, bukan darajat jama, artinya banyak, beberapa derajat. Dijelasin sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, artinya beberapa ratus derajat. Bahkan derajatnya orang punya ilmu, seorang ulama dengan orang mukmin itu perbedaannya 700 derajat. 700 derajat. Kalau kita mau ambil pegangan derajat antara 700 tersebut, kita harus menempuh perjalanan 500 tahun perjalanan baru dapetin 1 derajat. Berarti 700 derajat berapa perjalanan, berapa kali 500 itu. Masya Allah, orang iman dengan seorang ulama memiliki ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, dia derajat tinggi sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, ya, kita oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama tahu
dengan kasih sayang, hargai mereka yang telah mengajari anak-anak kita pelajaran ilmu agama, mereka yang telah mengajari saudara-saudara kita belajar ilmu agama, guru-guru kita TPG, madrasah diniyah, pondok pesantren, guru ngaji, hormatin mereka, sayangi mereka. Kenapa? Mereka udah membantu anak-anak kita, saudara kita untuk kenal kepada Allah, untuk baca Al-Quran. Betul gak kira-kira? Untuk baca juz amma, dia tahu bagaimana rukunnya sholat, bagaimana arkanul Islam, arkanul iman, dia tahu itu semuanya karena diajarin seorang ulama guru. Nah itu tuh mereka derajatnya Masya Allah, karena pahalanya tuh Pak, orang yang ngajarin ilmu agama kepada orang lain tuh nggak bakal terputus Pak, menjadi amal ya. Makanya kan kata Nabi SAW, ya Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, idza mata amalu illa min halal. Kata Nabi SAW, kalau mati anak jadab, kalau meninggal itu terus amalnya terputus. Di sini jangan sampai berhenti doang nih, putus. Illa kata Nabi, pengecualian. Kata Nabi illa, kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Kita ngasih masjid, mushola, majelis taklim, pondok pesantren, tempat-tempat untuk ibadah, kita sedekah menjadi amal jariyah. Bangunannya masih ada, masih dipakai, Masya Allah. Pondasinya masih dipakai, dia ikut dalam pembangunan tersebut, jadi amal jariyah. Kita mati Pak dalam kubur, mungkin banyak orang melupain kita, tapi tidak kepada pahala jariyah, terus ingat sama kita. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bihi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kita ngajarin orang sholat, kita ngajarin ngaji, dialin tuh. Tapi nggak tahu surat Al-As, kita ajarin qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa yakul lahu kufuwan ahad. Ajarin nih, bisa dipakai terus, lah kita dapat terus. Dia beramal baik, dia dapat pahalanya baca Al-Quran, kita pun dapat tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Enak, sampai mati Pak. Kita mati nih, tetap dapetin pahala. Teman kita ngaji, teman kita sholat, teman kita berbuat baik, ilmu yang manfaat. Yang ketiga kata Nabi, yang terus mengalir pahalanya, awwaladin sholeh yad'u lahu. Anak yang soleh dan soleha yang mendoakan orang tuanya, maka doanya tidak akan diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah sampaikan doa tersebut walaupun ada di dalam kuburan. Kenapa sampai begitunya? Karena anak ini Pak, yang mungkin di masa hidupnya dia durhaka sama orang tuanya, masih bisa dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berdoa. Kalau dia dia ngabdi kepada ibunya, kepada bapaknya, dia berkhidmah kepada orang tuanya, kalau masih hidup masih enak, masih bisa dibopong, masih bisa digendong. Dia udah meninggal, dia udah nggak ada, tapi di dalam hati kita ini ada penyesalan. Ya Allah, mungkin waktu masa hidupnya saya belum begitu maksimal berkhidmah ngabdi kepada ibu saya. Maka kita masih bisa tuh mendapatkan gelar menjadi anak yang birrul walidain dengan terus mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangin, doain ya Allah, ampuni dosa-dosanya, maafkan kesalahannya, sayangin sebagaimana dia sayang sama kita, cintain sebagaimana dia cinta kepada kita, perhatiin ya Allah, sayang. Masya Allah, doanya kita kepada orang nggak bakal terputus. Bahkan tuh di dalam hadis yang lain, di dalam wasiatul Mustafa li Ali karamallahu wajhahu, Rasulullah menjelaskan itu Pak, orang tua itu paling seneng yafroh, kata Rasulullah, paling seneng, paling gembira kalau udah dapat doa dari anak-anaknya. Itu paling seneng. Nikmat banget dia, seneng buat orang tua. Hanya saja kita nggak bisa ngelihat tuh. Betul nggak kira-kira? Kita nggak bisa ngelihat tuh Pak, bagaimana keadaan orang tua kita yang mungkin telah mendahului kita. Mungkin kalau bisa ngelihat, Masya Allah, ya senang mereka dapetin doa dari kita. Makanya kita jangan pernah lepas apapun
yang dibicarakan tentang doa, jangan pernah kita lepas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita meminta kepada Allah daripada kita habis sholat kita diam. Jangan minta sama Allah. Kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu yaqtabu hina su'alahu wa ibna Adam hina yus'alu yaqtabu. Allah marah kalau kagak diminta. Manusia kalau diminta, manusia malah. Kalau Allah marah kalau nggak diminta. Makanya kita minta terus sama Allah. Minta dunianya kita, minta akhiratnya kita, minta keselamatan. Kalau susah kita bingung mau minta apa. Seperti doa yang diajarin sama guru kita. Allahumma inni as'aluka ma salaka minhu abdika wa nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abdika wa nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya meminta apa-apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak gak kira-kira? Kita nempel aja udah memintaannya Nabi. Ya Allah, saya meminta sesuatu yang diminta sama Nabi. Ya Allah, saya berlindung dengan apa yang diminta sama Nabi dalam perlindungan. Minta. Enak. Artinya apa yang diminta sama Nabi, kita minta. Yang berlindung Nabi dengannya, maka kita pun minta berlindung dengan hal tersebut. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang simpel lagi apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Masya Allah, dunia hasanah, akhirat hasanah wa qina adzabannar. Dunianya enak, akhiratnya enak, dan juga kita terhindar dari api neraka. Apa lagi yang kita mau? Betul gak kira-kira? Hidup pengen enak, Masya Allah, pengen sejahtera, akhirat pun pengen selamat, dan jangan sampai kita tersentuh dengan api neraka. Makanya kita tatkala belajar ilmu agama, dinasihati, diingatkan terus sama guru-guru kita tentang akhirat, biar kita eling bahwasanya kita menetap di dunia ini nggak bakal lama. Dunia ini sebentar. Dunia ini sebentar, darul fana, sebentar hadirin, bakalan binasa. Yang kekal itu adalah akhirat. Makanya tujuan kita dalam hidup mencari bekal yang banyak untuk kita selamat di akhirat. Dan makanya mudah-mudahan apa yang kita pelajari, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita daripada ilmu fikih, ilmu hadis, daripada ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan itu semuanya kita bisa amalin. Sedikit demi sedikit kita bisa amalin dengan niatan. Semuanya itu karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pupuk terus rasa cinta kita Pak sama Rasulullah Pak. Jangan pernah kita abaikan. Ikuti semua sunnahnya Rasulullah dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian sholawat kita, apalagi khususnya hari Jumat, jangan pernah dilepas. Biar kata sedikit 10 kali kita sholawat baca. Kemudian wasiat dari guru saya itu jangan sampai kita sehari itu lepas daripada pembacaan Al-Quran di luar daripada sholat fardu kita. Baca Al-Quran biar kata 1 lembar, itu keberkahan semua itu. Orang yang punya usaha, insya Allah biar maju, banyakin baca sholawat di dalam toko, baca Al-Quran. Ayat-ayatnya Allah kita baca di toko kita. Orang yang sedang bekerja begitu juga. Karena hakikatnya semua yang akan mengekalkan dalam pekerjaan kita, menyukseskan, memberikan keberkahan, itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi manusia. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kata Allah, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kita keberkahan daripada Allah. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu agama, mendengarkan ilmu agama, ayatnya Allah, hadisnya Nabi, mudah-mudahan menambah keberkahan umurnya kita, menambah keberkahan daripada hartanya kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan Allah berikan kita kepamahan, dan Allah berikan hidayah kepada kita, taufik, dan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, anak-anak kita, agar Allah jaga iman dan Islamnya, dan Allah dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.